tahun 2020. Webinar ini dilaksanakan oleh Poltekkes Kemenkes Makassar dengan tema Melawan COVID-19 dari Rumah yang terdiri dari 2 sesi. Sesi pertama dengan judul Gizi untuk Peningkatan Kekebalan Tubuh dalam Pencegahan COVID-19 dan sesi kedua dengan judul Penanganan Limbah Medis atau Limbah Rumah Tangga Pasien COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Poltekkes Kemenkes Makassar, Bapak Dr. Insinyur Haji Agustin IPA MKes. Yang kami hormati para Wakil Direktur Poltekkes Kemenkes Makassar. Yang kami hormati pembicara webinar pada hari ini, yaitu Ibu Adriani Adam, SKM MKes, dan Bapak Syamsuddin S, SKM MKes. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat berupa kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada acara ini dengan selamat dan sehat walafiat. Amin. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung kelangsungan acara ini antara lain yang pertama, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Poltekkes Kemenkes Makassar. Yang kedua, Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Makassar. Yang ketiga, Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Makassar. Selanjutnya, perkenankan saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara webinar pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan doa. Yang ketiga, sambutan Direktur Poltekkes Kemenkes Makassar yang diwakili oleh Wadir 1 Poltekkes Kemenkes Makassar. Yang keempat, penyampaian materi. Yang kelima, penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Haji Abdul Hadi Esid, SKM MKes. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara ini, marilah kita jernihkan hati dan jiwa kita kepada Allah untuk memohon keridhaannya atas apa yang akan kita rencanakan dan kita lakukan hari ini bernilai ibadah di sisinya. Izinkan saya akan mengantarkan secara agama Islam dan saudara yang lain mohon menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas limpahan rahmat-Mu. Pada pagi ini kami dapat mengikuti acara webinar. Semoga acara webinar ini yang kami laksanakan selalu berada dalam lindungan dan ridha-Mu. Ya Allah, ya Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kami kemudahan dan pemahaman selama mengikuti seminar ini. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami selain Engkau beri petunjuk. Rahmatilah kami, ampunilah kami, sehatkanlah kami, sehatkanlah keluarga kami, sehatkanlah pemimpin kami. Lindungi dan selamatkanlah kami dari wabah penyakit yang sangat berbahaya dan mematikan ini, yaitu COVID-19, dan mudahkan segala urusan kami. Ya Allah yang Maha Perkasa, berikanlah kami kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam mengikuti seminar ini, serta bimbing kami ke jalan yang Engkau ridhoi.
Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Tawwab. Hanya kepadamu kami melakukan pengabdian dan hanya kepadamu kami ya benar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Abdul Hakim. Dilanjutkan dengan acara 3, yaitu sambutan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Makassar yang diwakili oleh Wadid 1 Poltekkes Kemenkes Makassar. Kepada Bapak Dr. Rusli SP FNS APT, kami silakan. Mohon izin Pak Direktur, Pak Wadid 2, Pak Wadid 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, syukurillah, kita masih diberi kesempatan, kesehatan, dan semangat di 10 Ramadan ini hari untuk mengikuti kegiatan Alhamdulillah yang sudah kedua, kemarin Sabtu yang pertama, dan pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian sudah bisa menghadiri webinarnya Poltekkes Makassar yang kedua ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pembicara Pak Samsudin dari jurusan Kesehatan Lingkungan dan Ibu Adriani dari jurusan Gizi yang bisa berpartisipasi pada kegiatan webinar Poltekkes Makassar. Dan tak lupa juga terima kasih kepada Pak Hadi sudah 2 hari ini jadi narasumber doa kita. Alhamdulillah doanya alhamdulillah saya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian Pak Rudi, terima kasih Pak Rudi. Ini kegiatannya Poltekkes tetapi di bawah Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Bu Nurul Fajriah, kesempatan hari ini sebagai moderator. Alhamdulillah mudah-mudahan kegiatan kita bisa lancar sampai berakhirnya kegiatan ini. Dan tak lupa pula kami sampaikan kepada para audiens tentang maya kita ini yang dari luar. Terima kasih atas atensinya, perhatiannya bisa ikut kegiatan ini. Ya, tema kita ini melawan COVID dari rumah dan alhamdulillah temanya luar biasa. Nanti Pak Samsudin pas tentang kesehatan lingkungan dan Ibu Adriani edisinya. Terima kasih sekali kesempatan ini dan mari kita simak baik-baik apa yang disampaikan narasumber kita ini. Ini ahlinya, pakarnya di bidangnya masing-masing dan Bapak Ibu sekalian, audiens yang saya hormati, mari kita sama-sama menyimak kedua narasumber kita untuk kegiatan ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Rusli SP FNS APT atas sambutannya. Acara keempat adalah acara inti, yakni webinar dengan tema melawan COVID-19 dari rumah yang akan dipimpin oleh moderator. Beliau adalah Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Poltekkes Kemenkes Makassar. Kepada Ibu Dr. Siti Nurul Fajriah, SFT Visio MPes, kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa masuk pada hari kedua webinar kita. Dan untuk hari ini ada 2 materi yang akan membawakan 2 materi. Namun sebelumnya saya akan tata tertib webinar yang harus kita perhatikan bersama. Ya, untuk tata tertib webinar, yang pertama
webinar Poltekkes Kemenkes Makassar ini akan dimulai pada jam 9. Kemudian 10 menit sebelum acara dimulai, peserta akan mendapatkan alamat join Zoom meetingnya. Kemudian peserta dilarang membagikan link webinarnya kepada rekan-rekan yang lain. Kemudian peserta dipersilakan untuk join sendiri secara mandiri dan diprioritaskan pada beberapa yang memang sudah terdaftar. Kemudian selama mengikuti webinar, semua peserta harus mematikan atau meng-off-kan speakernya agar tidak menimbulkan gangguan atau kebisingan, dan speaker bisa di-on-kan atas izin dari moderator, di mana semua peserta, semua pertanyaan dilakukan melalui chat dengan menyebutkan asal dan narasumber mana yang akan diberikan pertanyaan, maksimal 5 pertanyaan yang akan dijawab. Kemudian moderator akan menentukan dan mengatur lalu lintas diskusi kita nanti. Penyampaian atau pemaparan narasumber sangat itu kurang lebih begitu pula dengan sesi tanya jawab juga akan dilaksanakan selama 20 menit. Selanjutnya untuk bertanya, apabila waktu masih cukup, kami memberi kesempatan dengan peserta dipersilakan untuk mengklik reaction dan memunculkan lambaian tangan di layar yang selanjutnya akan kami pilih, dan host akan meng-on-kan mic peserta yang dipilih tadi. Untuk link sertifikat akan dibagikan di chat room, sehingga semua peserta diharap dapat melink sertifikat tersebut, dan jumlah sertifikat dibatasi sesuai dengan alokasi jumlah peserta yang memang sudah ditetapkan. Kemudian sertifikat akan langsung terkirim ke email masing-masing sesuai dengan data yang sudah dilaporkan. Kemudian panitia tidak melayani pembuatan e-sertifikat 2 kali. Oleh karena itu, peserta wajib memperhatikan penulisan nama sertifikat agar tidak ada kesalahan penulisan nama. Ya, selanjutnya sebelum saya memandu 2 materi yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini, saya akan bacakan kurikulum vitae kedua narasumber. Mungkin host bisa menampilkan. Ya, narasumber pertama kita Ibu Adriani Adam. Beliau adalah Master of Nutrition Public Health Hasanuddin. Kemudian Bachelor of Nutrition Public Health di Hasanuddin juga. Kemudian Senior High School 17 Makassar dan Junior High School 5 Makassar dan Primary School Perumnas Makassar. Sedangkan pengalaman lapangannya adalah sebagai Planning Consultant in Nutrition dan Validator in Monitoring of Nutrition. Terkait dengan research experience-nya, cukup banyak research experience beliau. Mungkin diperkecil Pak Budi, saya kurang bisa membaca di sini. Ya, masih Pak Budi. Ya, di sini untuk research experience-nya adalah sebagai atau judulnya Family Planning Development in Coastal Areas in West Sulawesi. Kemudian effectiveness of
Tembelekan plants atau Lancana camaralin to Aedes aegypti larva mortality complete detailed programming and development task for front and public and internal websites as well as challenging tech and server code. Kemudian community empowerment and management community based digital sanitation, mungkin total sanitation through education in Majene. Kemudian maternal education level and parental income toward tuning to student of Salulayang Elementary School in Mamuju Regency. Knowledge of pregnant woman in prevention stunting Saki animation media. Effect of purple sweet potato snack and gabus fish flour on pregnant woman. Factor related to early age marriage at Mamuju District West Sulawesi Province. Itu untuk narasumber kita yang pertama dari jurusan gizi. Selanjutnya untuk narasumber yang kedua, tolong Pak Budi. Ya, diperkecil lagi Pak Budi. Ya, untuk narasumber kedua kita, beliau dari jurusan Kesehatan Lingkungan, nama lengkap Samsudin S. SKM MKes, tempat tanggal lahir baru 12 Oktober 1973, doktor dari jurusan Kesehatan Lingkungan, tempat bekerja di Poltekkes jurusan Kesehatan Lingkungan, pendidikan D3 AKL Depkes tahun 96, S1 Kesmas Unhas 2006, S2 Kesmas tahun 2011. Pengalaman sebagai narasumber dan pemateri itu adalah terkait pengolahan limbah Pasienkes sebagai tenaga sanitasi di Dinkes Kabupaten Sesulsel serta tenaga sanitasi pada rumah sakit negeri dan swasta di Makassar dan sebagai pelaksananya adalah Dinkes Provinsi Sulsel. Yang kedua, tahun 2019, narasumber pada pelatihan STBM di Sulsel, pelaksananya Kemenkes RI, dan tahun 2020, narasumber pada pelatihan jabatan fungsional sanitarian, pelaksana Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar. Pengalaman mengajar pada mata kuliah pengolahan limbah cair, penyehatan air, metodologi penelitian, pemberdayaan masyarakat, dan klinik sanitasi, serta berhasil menerbitkan buku dengan judul Kesehatan Lingkungan, Teori dan Aplikasi tahun 2019 yang diterbitkan oleh EGC Kedokteran Jakarta. Ya, demikian tadi dua narasumber yang sudah kami bacakan kurikulum vitae-nya. Selanjutnya saya persilahkan kepada narasumber untuk menyajikan materi selama 20 menit. Dan untuk yang pertama kami persilahkan kepada Ibu Adriani Adam untuk menyajikan materinya. Pada Ibu kami persilahkan. Bagaimana Ibu Adriani? Suaranya. Ya. Bagus. Mantap. Mikrofonnya buat dia nih kadang-kadang. Bu Andri, mikrofon. Sudah Pak. Halo. Unmute. Halo. Halo. Ya. Halo. Ya, sudah. Oh iya. Sudah ya. Sudah ini, sudah penuh. Slide-nya. Sudah Pak. Ya, sudah. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi
yang terhormat Bapak Direktur Poltekkes Kemenkes Makassar, Bapak Wakil Direktur Poltekkes Kemenkes Makassar, kemudian Bapak Ibu Kepala Pusat, Bapak Ibu Ketua Jurusan yang hadir pada kesempatan kali ini, para kepala bagian, teman-teman sejawat dosen dan adik-adik mahasiswa. Mungkin sebelum saya memulai, saya mau mengucapkan kepada kita semua selamat Hari Pendidikan Nasional yang tepatnya jatuh kemarin pada tanggal 2 Mei. Semoga dengan semangat Hardiknas tetap mewarnai hari-hari kita dalam work from home and study from home tanpa mengurangi integritas kita sebagai tenaga pendidik. Amin. Kemudian perkenankan saya mohon izin untuk berbagi sharing ataupun merefresh pengetahuan kita terkait gizi untuk peningkatan kekebalan tubuh dalam pencegahan COVID-19. Nah, kita ketahui bersama bahwa COVID-19 ini pertama kali merebak pada Desember 2019 dan hingga saat ini COVID-19 itu kita masih disibukkan dengan pandemi COVID-19. COVID-19 ini adalah merupakan singkatan dari coronavirus disease. Nah, kenapa dia 19? Karena pertama kali coronavirus ini ditemukan pada Desember 2019. Nah, kita ketahui bersama bahwa penularan itu dapat melalui person-to-person, baik melalui hidung ataupun melalui mulut dari penderita. Nah, kita melihat perkembangan di media, kita melihat bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi COVID-19. Seperti yang kita lihat perkembangan saat ini, upaya-upaya yang dilakukan itu adalah bagaimana untuk menemukan obat, kemudian bagaimana untuk menemukan vaksin, kemudian fasilitas-fasilitas perawatan, yang kemudian bagaimana bisa COVID-19 ini penularannya tidak semakin meningkat. Nah, namun yang perlu kita pahami bersama di sini adalah yang paling penting itu adalah bagaimana setiap orang atau bagaimana setiap individu itu mampu melawan COVID-19 atau mampu mencegah penularan dari COVID-19 itu sendiri. Nah, itu saya kira yang paling penting kita pahami bersama. Nah, kita tahu juga bahwa sampai saat ini itu belum ada obat yang sempurna dan diakui untuk bisa memusnahkan COVID-19. Sementara kita lihat, walaupun mungkin kita lihat saat ini sudah mulai terjadi penurunan, tapi di awal-awal kita lihat bahwa COVID-19 itu sangat tinggi, angka kematian, kemudian penularan yang sangat tinggi. Nah, oleh karena itu betul-betul upaya pencegahan dari masyarakat, dari tiap individu itu yang paling penting dan paling harus kita sadari bersama, karena sampai saat ini kita belum belum mendapatkan obat yang sempurna yang kemudian bisa mengobati COVID-19 tersebut. Nah, oleh karena itu untuk langkah pencegahan tersebut, saya kira ini sudah kita sering lihat melalui media, kita kemudian sering lihat melalui tayangan-tayangan di televisi, media cetak dan sebagainya. Beberapa hal-hal yang kemudian harus kita lakukan secara mandiri maupun secara bersama-sama dengan masyarakat agar kita terhindar dari COVID-19 tersebut. Saya kira layanan-layanan seperti ini sudah banyak kita dapatkan, kita temui di mana pun kita berada, karena sekarang kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Saya kira beberapa hal yang terkait dengan bagaimana gerakan masyarakat hidup sehat, ketika misalnya ada gejala seperti apa yang harus kita lakukan. Nah, karena itu tadi sampai saat ini belum tersedia vaksin untuk COVID-19. Sehingga langkah-langkah pencegahan itu sangat penting, sangat utama untuk bagaimana memutus rantai penularan COVID-19 tersebut. Bahkan untuk mungkin kita sudah mencanangkan PSBB, pembatasan skala besar, agar penularan COVID-19 ini bisa kita minimalisir. Nah, untuk terkait dengan bagaimana sistem kekebalan tubuh ini, saya kira mungkin kita ketahui bersama bahwa sistem kekebalan tubuh atau sistem imunitas itu adalah merupakan pertahanan tubuh terhadap penyakit infeksi atau terhadap penyakit menular.
Nah, pada dasarnya ada dua strategi dalam sistem pertahanan tubuh kita, yaitu yang pertama ada respon imun yang secara alami atau innate atau non spesifik, atau biasa disebut sebagai first line immunity. Kemudian yang kedua ada yang namanya respon imun adaptif atau respon imun spesifik atau respon yang imun yang didapatkan. Nah, untuk respon imun adaptif ini biasanya dia akan bekerja 0 sampai 12 jam setelah terpapar virus atau terpapar substansi patogen. Sedangkan untuk respon imun adaptif itu dia akan bekerja 12 jam sampai kurang lebih 5 hari. Dia akan diaktifasi oleh respon imun spesifik tersebut. Nah, seperti ini tadi yang saya jelaskan, yang saya sampaikan bahwa sistem imun itu pada dasarnya ada dua, yaitu ada innate immunity atau sistem kekebalan yang secara alami, di mana sistem kekebalan alami ini dia akan bekerja 0 sampai 12 jam. Ketika misalnya pada 0 sampai 12 jam ini sistem imun itu dia tidak berhasil melawan virus, maka kemudian akan mulailah adaptive immunity atau sistem kekebalan spesifik ini kemudian akan berusaha melawan substansi patogen, di mana dia akan bekerja 12 sampai kemudian 5 hari. Nah, ini time after infection-nya. Nah, untuk kasus COVID-19 dalam hal ini sampai saat ini yang organ tubuh yang banyak diserang itu adalah alveolus paru, sehingga menyebabkan terjadinya infeksi atau peradangan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kaitan antara nutrisi dalam pencegahan COVID-19. Nah, kita ketahui bersama bahwa asupan nutrisi yang kemudian digunakan oleh tubuh itu pada dasarnya ada 3 fungsi. Yang pertama itu sebagai sumber energi, kemudian yang kedua itu sebagai fungsi regulasi, dan yang ketiga itu adalah sebagai fungsi pertumbuhan. Nah, sistem kekebalan atau sistem imun itu dia berada pada fungsi regulasi. Jadi sistem asupan zat gizi yang kemudian dimiliki oleh tubuh, bagaimana dia bekerja, sistem kekebalan tubuh itu bagaimana dia bekerja, itu ada pada fungsi regulasinya, itu ada pada sistem regulasi tersebut. Jadi zat gizi itu kemudian nantinya akan bekerja setelah adanya pemenuhan sumber energi, kemudian fungsi regulasi, baru kemudian bagaimana fungsi pertumbuhan itu akan juga ditunjang oleh asupan zat gizi. Nah, dalam meningkatkan daya tahan tubuh, kita ketahui bahwa ada beberapa hal atau ada beberapa faktor yang kemudian sangat berperan penting dalam meningkatkan daya tahan tubuh, ya. Yang pertama itu adalah dengan makan makanan bergizi yang cukup, dalam hal ini kualitas dan kuantitas. Jadi tidak hanya berhenti pada makan makanan bergizi saja, tetapi harus kita lihat dalam pedoman, dalam aturan, bahwa ada aturan-aturan yang kemudian harus kita pedomani. Jadi dalam gizi ada standarisasi ketika misalnya makanan-makanan yang harus dikonsumsi oleh setiap individu itu ada standarisasi yang harus kita penuhi bersama. Jadi makan makanan bergizi yang cukup dari sisi kualitas dan kuantitas, dari sisi jenis dan dari sisi jumlahnya, dan sesuai dalam artian bahwa setiap individu itu akan berbeda kebutuhannya, mulai dari bayi sampai pada lansia, itu berdasarkan angka kebutuhan gizi masing-masing individu. Nah, kemudian yang kedua kita lihat bahwa selain makanan bergizi yang cukup, dalam hal ini dari sisi kualitas dan kuantitasnya, kita lihat juga kegiatan aktivitas fisik yang teratur. Nah, selain bagaimana kita mengatur input dari makanan yang akan masuk ke dalam tubuh, nah itu juga ada pedoman atau ada keseimbangan dengan melihat bagaimana kegiatan aktivitas fisik secara teratur tersebut. Nah, ini semua ada di dalam pedoman gizi seimbang. Jadi dalam pedoman gizi seimbang ini
sudah memberikan pedoman, sudah memberikan aturan tentang bagaimana pola hidup sehat, bagaimana pola gizi yang seimbang. Nah, ini untuk orang yang sehat. Jadi nanti berbeda ketika misalnya mereka mengalami penyakit-penyakit tertentu. Nah, pedoman umum gizi seimbang ini dia akan berlaku bagi mereka yang dalam kondisi sehat. Nah, perlu juga saya ingatkan kepada teman-teman sekalian bahwa mungkin masih ada di antara kita yang menganggap bahwa 4 sehat 5 sempurna itu sama dengan pedoman gizi seimbang, ya, karena terkadang masih ada beberapa yang beranggapan bahwa ketika kita melakukan pola konsumsi itu cukup dengan 4 sehat 5 sempurna, atau biasa kita dengar, biasa kita kenal dengan istilah basic 5, basic 5 dan basic 4, basic 4, basic 5. Nah, itu tetapi saat ini bukan 4 sehat 5 sempurna lagi yang kita gunakan. Yang kita gunakan sekarang itu adalah pedoman umum gizi seimbang. Nah, kenapa dia dikatakan gizi seimbang? Karena sudah diatur input dan outputnya. Jadi kita tidak hanya mengatur bagaimana pola konsumsi itu, bagaimana kita tidak hanya diatur bagaimana makanan tersebut, tapi juga diatur aktivitasnya, ya. Nah, itu yang harus kita pahami perbedaan antara 4 sehat 5 sempurna. Nah, perbedaan lain juga yang ada pada 4 sehat 5 sempurna yaitu dalam 4 sehat 5 sempurna itu tidak ada aturan misalnya untuk makanan pokok itu harus berapa. Nah, di sini dalam pedoman umum gizi seimbang itu sudah diatur bahwa untuk makanan pokok itu 3 sampai 4 porsi. Nah, untuk satu porsinya itu bisa sampai 100 gram misalnya. Kemudian untuk begitu juga untuk sayuran. Sayuran itu kita sudah diatur. Sayuran kita sudah diatur 3 sampai 4 porsi, kemudian buah-buahan 2 sampai 3 porsi, kemudian lauk pauk 2 sampai 4 porsi, kemudian ada membatasi gula, garam dan minyak. Nah, itu semua yang membedakan antara 4 sehat 5 sempurna. Kalau dalam 4 sehat 5 sempurna hanya anjuran saja untuk mengkonsumsi bahwa pada saat makan itu harus ada lauknya, kemudian ada sumber sayur, kemudian lauk pauk dan buah dan ditambah dengan susu. Nah, tetapi dalam pedoman gizi seimbang ini seperti kita lihat dalam kita kenal dengan istilah tumpeng gizi seimbang. Nah, itu sudah sudah jelas aturan-aturan yang kemudian harus kita pedomani, ya, yang harus kita pedomani di dalam melakukan pola konsumsi. Nah, selain itu juga dalam pedoman umum gizi seimbang ini sudah ada bagaimana aktivitas fisik yang secara ringan boleh kita lakukan, minimal 30 menit dalam sehari, kemudian memantau berat badan, ya, dan kemudian di dalam pedoman gizi seimbang ini juga sudah ada bagaimana pola hidup sehat, yaitu menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan di sini di antaranya misalnya cuci tangan dengan menggunakan sabun. Jadi dalam pedoman gizi seimbang itu sejak tahun 2000-an itu memang sudah mengatur pola hidup sehat melalui beberapa hal yang harus kita pedomani. Nah, kemudian hal lain yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh yaitu istirahat atau tidur yang cukup, ya. Dengan istirahat atau tidur yang cukup ternyata juga mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, dengan melalui istirahat atau tidur yang cukup itu kemudian akan meregenerasi sel-sel dalam tubuh kita untuk memperbarui sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian menjaga kebersihan, kemudian menghindari stres. Jadi saya kira untuk stres juga adalah merupakan salah satu faktor yang bisa menurunkan sistem imun. Oleh karena itu, serileks mungkin kita bisa menghindari beban-beban lebih terhadap hal-hal yang kemudian bisa menyebabkan stres. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa di dalam pencegahan, di dalam meningkatkan daya tahan tubuh itu kita lihat bahwa kita berpedoman pada gizi seimbang. Jadi gizi seimbang itu adalah merupakan susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah. Jadi di sini sudah dibatasi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa setiap individu berdasarkan umur, berdasarkan jenis kelamin itu akan berbeda kebutuhannya dengan memperhatikan prinsip-prinsip apa saja
keanekaragaman makanan, kemudian kebersihan, aktivitas fisik, dan berat badan normal. Nah, ketika misalnya keanekaragaman makanan itu kita sudah penuhi, kemudian kebersihan diri itu sudah kita jaga, kemudian kita sudah melakukan aktivitas fisik. Nah, bagaimana kita caranya mengetahui bahwa apa yang kita lakukan itu sudah benar atau tidak? Yaitu dengan melalui pemantauan atau dengan mengontrol berat badan yang ada pada pedoman gizi seimbang itu. Jadi betul-betul dalam pedoman gizi seimbang ini sudah mengatur semua input dan output dari pola konsumsi dan pola-pola aktivitas, sehingga dengan melakukannya dengan benar, pada ini kita bisa tahu kondisi saya sekarang itu seperti apa. Nah, kalau misalnya kita ada dalam kondisi overweight atau dengan berat badan berlebih, berarti kita harus lihat kembali, berarti ada yang salah di dalam penerapan prinsip gizi seimbang tersebut. Karena tadi saya sudah katakan bahwa gizi seimbang itu adalah dalam pola konsumsinya kita harus menyesuaikan jenis dan jumlah sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita mengenal 4 pilar. Waktu 3, mohon maaf Bu Adriani, waktu 3 menit. Ya baik, jadi kita mengenal 4 pilar di dalam makanan pola gizi seimbang itu yang pertama mengkonsumsi aneka ragam makanan sesuai kebutuhan, kemudian membiasakan pola hidup sehat, melakukan aktivitas fisik secara teratur, dan memantau atau mempertahankan berat badan. Nah, saya kira ini isi dari pesan gizi seimbang tersebut. Jadi di dalam gizi itu pola keseimbangan itu sudah diatur. Nah, pola keseimbangan ini nantinya yang akan menunjang sistem kekebalan tubuh. Nah, apabila misalnya pola keseimbangan ini tidak kita jaga, otomatis akan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh tersebut. Misalnya ketika kita tidak menjaga pola hidup sehat, menjadi penyakit infeksi, otomatis juga akan berpengaruh kepada sistem kekebalan tubuh kita. Nah, ini implementasi dari apa yang saya jelaskan tadi dalam pedoman umum gizi seimbang, bahwa dalam pedoman umum gizi seimbang itu kita sudah diatur bahwa untuk dalam satu kali makan itu kita sudah diatur porsi-porsinya, ya. Seperti misalnya untuk makanan pokok itu ada 3-4 porsi, kemudian lauk pauk 2-3 porsi, buah-buahan 2-3 porsi, sayuran, dan ukurannya itu kurang lebih seperti ini, sehingga mungkin kita biasa dengar, kita biasa membaca ada istilah piring makanku. Piring makanku itu dia memberikan batasan, memberikan standarisasi bahwa seperti ini loh pola-pola konsumsi yang sesuai dengan yang ada di dalam pedoman gizi seimbang tersebut. Kemudian kita adalah konsumsi air putih, dan air putih itu juga ada di dalam pedoman gizi seimbang, dan juga sangat terkait dengan COVID-19 untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Nah, ini beberapa zat gizi atau beberapa zat gizi yang kemudian sangat berperan atau sangat menunjang sistem kekebalan tubuh, ya, yang kemudian kita ketahui sumber-sumber dari mana makanan tersebut. Nah, ada beberapa kita lihat zat gizi yang kemudian memang menunjang sistem kekebalan tubuh, seperti misalnya dari kelompok protein kita lihat. Dari kelompok protein kita lihat ada yang kemudian berfungsi untuk sintesis DNA dan RNA terkait sistem kekebalan dan menjaga fungsi sel T. Nah, itu ada dari kelompok arginin. Nah, sumbernya kita bisa dapat dari mana? Seperti dari susu, telur, daging, ayam, ikan. Nah, di sini untuk sumber-sumber bahan makanan itu tidak hanya satu. Makanya tadi kenapa dikatakan kita harus mengkonsumsi aneka ragam makanan, ya, karena kita ketahui tidak ada satu jenis bahan makanan pun yang kemudian bisa memenuhi semua kebutuhan kita. Oleh karena itu kita harus penuhi melalui aneka ragam makanan. Kemudian dari asam lemak, ada asam lemak omega 6, asam lemak omega 3. Nah, fungsinya itu apa? Yaitu fungsinya juga untuk sel T, untuk membantu stabilisasi membran sel. Nah, kemudian dari mineral, ya, ada beberapa kelompok mineral juga yang kemudian berfungsi untuk sistem imun, seperti misalnya dari yodium, magnesium, mangan, natrium. Nah, itu semua. Nah, kita bisa lihat sumbernya dari mana saja. Bisa dari buah-buahan, kemudian dari kacang-kacangan, dan dari sayur-sayuran.
Kemudian ini masih waktu tinggal 1 menit ya, baik. Kemudian tinggal 1 menit. ya, baik. Kemudian untuk dari mineral, kemudian dari vitamin, sumber vitamin juga ada, kemudian dari senyawa aktif lainnya yaitu dari seperti fenolik, flavonoid dan terpenoid. Nah, ini seperti dari madu, propolis dan sebagainya. Nah, saya kira mungkin ini yang paling penting kita pahami bahwa ada di dalam gizi itu ada sumber-sumber zat gizi yang kemudian memang sangat berperan dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dan yang paling penting kita pahami bahwa di dalam gizi itu keseimbangan itu yang harus kita jaga, karena kalau misalnya kita over atau kita under, otomatis juga akan berakibat ya, dan memantaunya itu di mana, itu memantaunya itu pantauan berat badan ya, untuk melihat apakah kita over nutrition ataukah kita under nutrition. Nah, saya kira yang kita lihat, saya kira seperti yang saya katakan tadi, ada olahraga ini juga akan membantu aliran darah untuk mengangkut berbagai zat gizi dan senyawa aktif untuk membantu sistem kekebalan. Jadi satu-satunya faktor yang kemudian bisa meningkatkan sistem kekebalan, tetapi ada hal lain seperti misalnya olahraga, kemudian istirahat yang cukup. Nah, dengan istirahat yang cukup ini juga akan membantu senyawa radikal bebas itu akan dibersihkan ya pada saat kita sedang beristirahat. Kemudian racun-racun itu daur ulang pada saat kita melakukan istirahat atau melakukan tidur. Nah, kemudian menghindari stres. Stres juga ini kemudian bisa meningkatkan sistem kekebalan dengan kita bisa meminimalisir yang namanya stres. Itu juga bisa kemudian akan juga berpengaruh terhadap kekebalan tubuh ya. Stres yang berlebihan ini dapat menyebabkan ketegangan otot, kemudian bisa menyebabkan gangguan sekresi hormon dan sebagainya yang pada akhirnya bisa mengganggu kekebalan tubuh. Nah, itu semua adalah beberapa hal yang terkait yang terkait faktor yang mempengaruhi sistem imun selain nutrisi. Saya kira itu Ibu moderator, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Ibu Adriani Adam. Waktu 2 menit. Sebelum kita lanjut pada narasumber yang kedua, saya mengingatkan kepada para peserta untuk menuliskan pertanyaan pada kolom chat, karena yang akan kami prioritaskan untuk didahulukan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang di kolom chat. Selanjutnya kami persilakan kepada narasumber kedua. Dan sama waktu yang kami alokasikan adalah 20 menit. Ya, kepada Bapak Samsudin kami persilakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara semua. Yang terhormat Bapak Direktur Politeknik Makassar, yang terhormat Universitas 1, yang terhormat Bapak Ustadz Politeknik Makassar, yang terhormat Bapak Ayu, serta rekan-rekan sekalian, spesial buat Ketua Divisi pada kami. Sehingga kami dapat materi hari ini serta pula mengucapkan terima kasih pada peserta webinar sesi kedua ini. Penanganan limbah medis dan limbah tangga pasien COVID-19. 2019 Desember dinyatakan oleh di Wuhan bahwa coronavirus merebak di Wuhan. Tetapi lagi-lagi dunia yang tertekan pada saat itu. Sampai Presiden Amerika Donald Trump tidak percaya dalam hal ini. Kenapa demikian? Mereka berpikir bahwa coronavirus sama halnya dengan kasus Ebola. Pada saat kasus Ebola terjadi, bahwa dia cuma menyamai di daerah sekitar Afrika. Mereka tidak tahu bahwa coronavirus dengan jenis generasinya
dengan kapasitas wabah virus dengan ukuran 400 sampai 500 nanomikron yang begitu kecil mampu menghantamkan dunia. Februari Maret mulai terkenyang. 200 negara terhentam oleh itu. Kemudian kita tercengang. Politik, ekonomi terhentam oleh coronavirus. Limbah medis dan limbah tangga tak luput dari mata dunia pada saat itu. Walau mungkin limbah medis dan limbah tangga bukan sesuatu yang sifatnya sensitif pada saat itu, karena perlu diperhatikan bahwa objek pada saat ini adalah dokter dan para perawat dan tenaga. Tapi yang disebutkan oleh dokter para medis itu adalah limbah dan terkait dengan COVID-19. Mari kita lihat. Ada apa dengan limbah medis COVID-19 yang dihasilkan? Perlu kita ketahui bahwa coronavirus disease pada 2019 memuntahkan di daerah rumah sakit dan sebagainya. Dari TPS, rehabilitasi, poli, laundry, radiologi dan JDD serta semua berpaku dengan COVID-19. Jenis-jenis limbah yang disampaikan pada pasien COVID-19 adalah spesimen, bahan farmasi bekas, alat kesehatan bekas, kemasan bekas, makanan, alat hidup dan sebagainya. Terlihat di depan mata kita bahwa ini persoalan biasa, tetapi kita telah lebih dalam bahwa ini berpengaruh secara tidak langsung pada orang sekitar kita. Ketika penanganannya tidak maksimal, maka yang terjadi bisa menjadi sebuah konflik yang lebih dapat kita lihat adalah timbul kluster baru daripada jenis limbah ini kita tidak memanfaatkan dan kita perbaiki sebaik-baiknya. Karena kenapa? Potensi infeksi, potensi penggunaan limbah secara ilegal. Ini dia. Coba kita lihat bahwa laju timbulan limbah adalah 294,6 ton per hari. Selisihnya sampai adalah 7.043 ton per hari. Kapasitas sebenarnya di Indonesia itu adalah 187 ton per hari. Kapasitas kemudian terjadi. Ada beban terbaik dan dimensi pada saat ini. Kita sudah tahu bahwa sebelum lahir COVID-19 sebenarnya terkait dengan limbah B3 sudah ada peraturan baik daripada Menteri PP tahun 2015 tentang PP 21 tahun 2015 tentang Fasiankes, baik dari pusat masyarakat, lini rumah sakit, pusat kesehatan, lini rumah sakit dan sebagainya. Inilah sebenarnya yang membuat background sehingga penanganan limbah COVID-19 dari segi aturan, dari segi limbah itu tidak terlalu bermasalah karena sebenarnya ada baikut tentang limbah B3 tersebut. Jenis limbah bisa beberapa tipe untuk output supply limbah ini bagaimana kita bisa amankan. Yang pertama adalah sinar autoklave, mikroklave, plasma, pirolisis, dan lipid. Ketika kita lihat semua ini, semua punya kelemahan dan kekurangannya. Insinerator adalah sebuah proses pembakaran yang mungkin orang bisa hilir terbaik. Tapi jangan lupa bahwa ketika insinerator di pemanasan ada pola yang perlu kita perhatikan bahwa ketika bakteri ini masih bisa bertahan dan ini bisa bermanfaat di masyarakat. Tapi jangan lupa terkait dengan bakteri dan membahas lalu kita bahas bagaimana virus ini bisa berfungsi secara pasif dan aktif. Yang kemudian autoklave, proses penanaman, mikroklave adalah plasma, pirolisis dan lipid. Plasma pirolisis adalah hal yang paling bagus pada hari ini. Cuma ada adalah pertama biaya, yang kedua pengetahuan dan menentukan skill bagi orang-orang yang ke dalam ini. Yang ketiga adalah landfill yang biasa kita lihat pada di PPA atau buang air sampah itu adalah penanganan secara landfill. Ini dia. Tadi sudah dijelaskan bahwa teknologi yang dipakai ada kelemahan dari insinerator, kemudian autoklave, microwave, plasma pirolisis dan landfill. Kekurangan dan kelebihan. Ya. Tetapi untuk saat ini yang kita pakai di Indonesia adalah insinerator, kemudian autoklave, kemudian landfill. Itu penanganan limbah medis secara limbah medis padat. Kita lihat
Apa dan bagaimana pengolahan limbah cair yang tadi kita sudah sedikit perlahan tentang limbah. Pada sekarang kita lihat bagaimana pengolahan limbah cair fasilitas pelayanan kesehatan adalah pengenalan limbah dari sumber penghasil tentang pelayanan termasuk pengawasan kesehatan dalam pelaporannya sehingga memenuhi baku mutu F2. Perlu diingat bahwa berbicara masalah limbah ada standar baku mutu penilaian bahwa kadar DOD-nya harus mencapai 40 mg per liter. COD adalah daripada daripada standar daripada DOD, yaitu kurang lebih 1 mg per liter itu COD. Kita lihat alur daripada limbah cair. Ya. Bedah laundry laboratorium ruang radiologi adalah sebelum masuk ke pengolahan inti, dia harus ada pengolahan pengelolaan dulu. Karena kenapa? Ada bahan-bahan medis ini yang berfungsi. Ketika masuk ke pengolahan selanjutnya, maka apa yang terjadi di pengolahan selanjutnya tidak bisa efektif. Sehingga untuk lembaga laboratorium adalah perlu untuk pengolahan pendahuluan, kemudian masuk di pengolahan utama. Inilah pengolahan limbah cair. Ada dimensi daripada pengolahan limbah cair. Yang jelas, output dari pengolahan limbah cair adalah menggunakan zat kimia yang biasa kita pakai adalah klori. Artinya, dari dimensi pengolahan terkait dengan COVID-19 itu aman. Karena kenapa? Terkait dengan virus corona atau coronavirus. Ketika suhu 100 derajat Celcius itu sudah aman, dia akan mati untuk secara global virus itu akan mati. Jadi sebenarnya penanganan COVID-19 ini tidak terlalu ini. Yang jelas, baik-baik diri Anda perhatikan, kemudian diperhatikan karena sebenarnya dalam suhu 100 derajat Celcius itu sudah aman. Makanya untuk pemakaian autoclave itu aman. Kenapa aman? Karena autoclave ketika kita pakai untuk pemanasan autoclave dia adalah 120 derajat Celcius. Sehingga untuk limbah pada medis itu aman untuk lingkungan. Begitu untuk limbah cair ketika kita penggunaan untuk disinfektan seperti klori itu aman dan coronavirus akan mati. Bagaimana limbah cair itu dalam regulasi pengaturan? Tadi prolog sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa limbah terbagi dua, yaitu limbah padat dan cair. Dan limbah padat domestik yaitu tadi dari limbah rumah tangga seperti misalnya dari ruang perawatan, dari logis dan sebagainya. Limbah padat itu dan limbah cair itu. Limbah transaksi COVID-19. Ada limbah padat, limbah air limbah padat domestik, dan limbah padat bisa ada 3 yang bisa terkontaminasi COVID-19. Prinsip pengolahan limbah juga bagaimana? Prinsip pengolahan adalah semua limbah secara hukum dan siap bertanggung jawab menggunakan metode pengolahan limbah yang aman dan ramah lingkungan. Prinsip waspadaan bagi menanganinya, kemudian prinsip kunci untuk mengatur perlindungan kesehatan, dan selanjutnya adalah prinsip pendekatan yang berbahaya dan terhadap risiko pemindahan. Bagaimana studi kasus Cina? Prediksi Indonesia. Kapasitas pembuangan limbah medis Cina adalah 4.902,28 ton per hari, kemudian menjadi 6.066 ton per hari. Kemudian mengacu dari Cina itu pada sampai pasien menggunakan skenario intervensi mencapai 8,8 ton per hari, belum termasuk status ODP berada di rumah. Timbulan dikonversi ke jumlah pasien rata-rata pasien terinfeksi menyumbang 14,3 kg per hari. Artinya dari data ini kita bahwa begitu besar COVID-19 menyumbang untuk limbah pada limbah medis COVID-19. Air limbah, ini semua air limbah dijelaskan sebelumnya bahwa ada limbah ruang klinik, beberapa metode perawatan, isolasi, laundry dan sebagainya. Langkah-langkah pengolahan air limbah spesifik untuk upaya pasien. Bagaimana kita air limbah spesifik itu bisa lihat dari cairan, kemudian air kumur, air cucian, air makan, minum, cucian dan sebagainya. Kemudian air saniter, ruang tertutup, kemudian masuk IPAL. Semua ketika masuk IPAL yang terindikasi COVID-19 ketika masuk IPAL, kemudian ada klorisasi dari situ, maka yakinlah bahwa COVID-19 akan mati pada saat itu. Ini aturannya IPAL, kemudian domestik, kemudian langkah pengolahan limbah domestik COVID-19 IPAS yang sama tadi.
Karena ini pada kita harus perhatikan kewadahan. Bagaimana masker itu, sarung tangan, bekas organik, kemudian pengumpulannya, penyimpanannya dan sebagainya. Harus ada pengawasan terhadap pelaksanaan produksi dan baik. Timbulan limbah harus diperhatikan karena lagi pula akan berpengaruh terhadap sarana apa yang kita pergunakan. Limbah media padat. Limbah padat itu ada bersumber dari sumber ruang klinik, laboratorium, radiologi, ruang perawatan, ruang isolasi. Jenis tadi sudah dijelaskan sama masker bekas, sarung tangan, kemudian sarung tangan bekas, tisu bekas, pipi bekas, semua campur jadi satu. Langkah-langkah pengolahan limbah B3 Pasyankes yang pada itu masker bekas dan sebagainya. Tetap kita berada di kewadahan, pengumpulan, penyimpanan dan seterusnya sampai pengangkutan dan sebagainya. Kemudian jangan lupa tetap pada kondisi di mana terhadap sarana berfungsi dan baik. Kontrak ketiga yang penting karena dalam kondisi begini orang-orang spesialis yang bisa menangani tentang limbah padat. Kalau tidak, dia akan kembali ke kita dan akan menjadi klaster terbaru buat kita semua. Ini strategi dalam PSBB. Ya. Cara membuat masker bekas pakai sudah jelas barangkali, terutama yang masker itu. Masker untuk para medis, masker para medis itu sekali pakai. Ya. Karena kandungan karbon itu cuma sekali. Ketika dibersihkan, maka dia akan efektif lagi. Bagaimana cara campuran ini? Ini adalah prosesnya. Tapi ini adalah ketika masker kita buat, kita harus supaya orang-orang yang punya kepentingan secara ekonomi tidak bisa memanfaatkan dan menjual barang itu tidak akan memanfaat secara maksimal. Data infeksi yang ini data yang terkeluarkan dan bertambah hampir kali lipat. Ya. Kemudian data residu ini hampir kali lipat juga. Ya. Yang tadi akan meningkat signifikan walaupun tidak minta maaf tidak kali lipat dari November sampai Februari 327 kg. Ya. Saya kira itu karena waktu saya sisa 1 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mungkin bisa dihentikan dulu PowerPoint-nya. Host. Pak Budi, mungkin host bisa ditutup dulu poinnya. Ya, terima kasih. Telah bersama kita ikuti dua narasumber kita pada hari ini. Dan selanjutnya kita akan masuk pada babak diskusi. Sesuai dengan penyampaian kami tadi, bahwa untuk diskusi pun kami mengalokasikan waktu kurang lebih sekitar 20 menit untuk narasumber. Nah, berdasarkan hasil chat yang masuk, ada beberapa. Ya, kami akan coba bacakan mungkin satu-satu untuk narasumber yang pertama. Ya, kami prioritaskan 5 pertanyaan dahulu untuk setiap narasumber. Kalau ada waktu, maka jika pertanyaan yang muncul lebih, tentu kita akan lanjutkan hingga pertanyaan yang sudah dialokasikan itu berakhir. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, untuk narasumber pertama, Ibu Adriani, di sini muncul dari Bapak Iwan Sain, Bapak Iwan Sain. Bagaimana cara mengatur diet dalam meningkatkan daya tahan tubuh di bulan puasa ini? Ya, silakan Ibu Adriani. Ya, terima kasih Bapak Iwan Sain. Ya. Jadi saat ini kita sedang dalam masa Ramadan, kemudian dengan kondisi pandemi COVID. Jadi saya kira untuk mempertahankan sistem kekebalan tubuh kita ini dalam masa puasa itu saya kira tidak berbeda jauh dengan apa yang kita lakukan dalam kondisi tidak berpuasa. Yang berbeda itu hanya timing untuk pola konsumsi atau waktu makan itu saja. Tetapi kita tetap berpedoman kepada prinsip gizi seimbang. Jadi seperti misalnya seorang individu atau seorang individu dengan
kebutuhan kalori dalam satu hari, misalnya dia dalam satu hari dia harus memenuhi 2000 kilokalori. Nah, itu kita atur, misalnya pada waktu sahur itu bisa mungkin dipenuhi sebesar 40% atau sebesar 800 kilokalori. Kemudian pada saat buka puasa itu bisa kita penuhi 40% atau sebesar 800 kilokalori, dan selebihnya itu kita penuhi dari makanan selingan. Nah, kita ketahui bahwa dalam pada saat berpuasa ada beberapa timing yang bisa kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan gizi tersebut. Jadi menurunkan sistem imun kita atau sistem pertahanan tubuh kita selama kita masih menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan tersebut. Nah, yang berbeda itu hanya timing atau hanya pada proses pola konsumsi itu saja. Bahkan ada beberapa systematic review yang sudah terpublish menyatakan bahwa dalam kondisi berpuasa maka semakin meningkatkan sistem imun atau sistem pertahanan tubuh, karena dengan adanya fasting, pola fasting yang dilakukan secara teratur, maka itu juga mampu meregenerasi sel-sel tubuh. Kira itu. Terima kasih, Bu. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, Bu, di sini yang bertanya adalah dari Ibu Suhartati Yasir. Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh melalui nutrisi pada pasien yang sudah PDP dan positif COVID-19? Iya, baik. Penanganan gizi bagi pasien ODP, PDP ataupun yang terkonfirmasi positif, saya kira hal yang harus kita lakukan itu ketika misalnya mereka terjadi proses infeksi virus atau terjadi inflamasi, itu kemudian bisa meningkatkan terjadinya resiko malnutrisi. Nah, untuk mencegah terjadinya resiko malnutrisi, otomatis diperlukan perhitungan kebutuhan energi yang sesuai dengan step-step atau tahap-tahap pada setiap individu tersebut. Jadi akan berbeda. Jadi seperti misalnya kita ketahui bersama kalau ODP itu dia masih gejala ringan, kalau PDP itu dia sudah gejala berat, dan kalau dia terkonfirmasi positif, nah itu harus kita lihat lagi apakah ada penyerta ada komorbid atau tidak. Nah, berdasarkan step-step itulah kemudian kita melakukan perhitungan kebutuhan yang sesuai dengan ODP-nya, PDP-nya, ataukah sesuai dengan konfirmasi positif atau ada tidaknya komorbid dan sebagainya. Nah, pada kondisi ini akan terjadi peningkatan konsumsi energi karena kenapa? Disebabkan oleh kita ketahui ketika misalnya ODP atau PDP itu kan biasanya terjadi demam. Nah, maka otomatis akan terjadi peningkatan otot-otot pernafasan serta ventilasi mekanik. Nah, konsumsi energi yang meningkat juga otomatis akan meningkatkan kebutuhan energi tersebut. Oleh karena itu, seperti misalnya sesuai dengan pedoman dalam penanganan nutrisi bagi pasien COVID. Nah, biasanya untuk untuk pasien yang ODP itu akan berbeda. Ya, akan ada penambahan sekian untuk kebutuhan energi, begitu juga untuk PDP dan begitu juga untuk pasien yang terkonfirmasi. Dan untuk pasien yang terkonfirmasi positif harus kita lihat lagi apakah ada penyakit penyerta atau tidak. Nah, itu juga akan membedakan bagaimana pola penanganan nutrisinya bagi mereka yang terkonfirmasi positif. Nah, pada intinya itu yang harus kita pahami bahwa mereka yang sudah masuk dalam kelompok PDP ataupun konfirmasi positif, otomatis dia akan membutuhkan kebutuhan energi. Karena kenapa? Itu tadi saya katakan bahwa terjadi peningkatan disebabkan karena adanya peningkatan pernafasan. Kita tahu COVID-19 yang diserang itu adalah sistem pernafasan atau alveoli paru, sehingga otomatis meningkatkan kerja otot. Dengan meningkatkan kerja otot itu juga otomatis akan meningkatkan kebutuhan energi. Nah, ketika misalnya konsumsi energi meningkat, juga akan meningkatkan kebutuhan energi. Saya kira begitu, Bu.
Ya, terima kasih. Kemudian kita lanjut pada pertanyaan yang berikutnya lagi, yaitu dari Bapak Sukma ini. Pokok yang harus diperhatikan dalam menyiapkan makanan bagi penderita COVID supaya asupan nutrisi bisa optimal. Kemudian rekomendasi dan pantangan makanan apa saja yang harus diperhatikan. Iya, baik. Jadi kurang lebih saya kira hampir sama tadi ya dengan pertanyaan sebelumnya terkait dengan ODP, PDP dan konfirmasi pasien positif. Nah, sampai saat ini ada makanan khusus untuk pasien belum ada makanan khusus untuk pasien COVID. Nah, rekomendasi yang kemudian dapat diberikan itu pada mereka yang masuk dalam kelompok tersebut yaitu adalah dengan bagaimana mereka makan makanan sesuai dengan kebutuhannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh dengan asupan protein tinggi. Ya, seperti saya katakan tadi sebelumnya bahwa ada dalam asupan nutrisi ada zat gizi yang kemudian dapat memperbaiki sistem kekebalan atau dapat memperbaiki sistem imun. Nah, salah satu di antaranya itu adalah dengan asupan tinggi protein. Kemudian yang kedua, meningkatkan asupan sayur dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Kemudian rekomendasi lainnya itu adalah cuci tangan dan bahan makanan sebelum diolah. Kemudian tidur yang cukup dan mencegah dehidrasi. Nah, ketika kita lihat semua bentuk rekomendasi ini sesuai dengan yang ada dalam pedoman penanganan COVID-19 itu lebih semua sama dengan apa yang ada pada pedoman gizi seimbang. Ya, intinya adalah bagaimana menyesuaikan pola makannya itu sesuai dengan kebutuhannya, kemudian melihat kondisi setiap pasien, apakah dia PDP, apakah dia PDP, apakah dia terkonfirmasi positif. Ya, kemudian juga ada hal lain yang kemudian juga bisa menjadi rekomendasi yaitu seperti misalnya kebutuhan mikronutriennya. Kebutuhan mikronutriennya itu bisa kita penuhi dengan misalnya pemberian sayur minimal 200 gram per hari atau buah minimal 200 gram per hari, kemudian diberikan susu, kemudian ada oral nutrition supplement atau ONS. Nah, ini semua adalah untuk bagaimana memulihkan kondisi-kondisi pasien yang ODP, PDP ataupun yang terkonfirmasi positif. Nah, yang terkonfirmasi positif pun juga harus kita lihat apakah ada penyakit penyerta atau komorbid dari pasien tersebut. Saya kira itu. Terima kasih. Ya. Berikutnya lagi pertanyaan yang keempat itu dari Pak Bagiantono. Saat stres, bagaimana mengatur asupan gizi saat pandemi COVID-19 ini, Bu? Silakan. Iya, baik. Terima kasih. Jadi, saya kira untuk kondisi pandemi 19 saat ini mungkin banyak di antara kita yang karena pengaruh media ataupun pengaruh informasi baik itu melalui chat, kemudian melalui berita-berita sehingga menyebabkan terjadinya gangguan psikologis atau menyebabkan stres. Nah, dalam kondisi seperti itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan terkait dengan bagaimana penanganan pola konsumsi ya. Yang pertama itu adalah dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi serat. Karena kenapa kita ketahui bahwa dengan pola makanan yang tinggi serat itu akan membantu menurunkan tingkat kecemasan atau stres pada tubuh ya. Nah, kita ketahui bahwa sumber serat dapat serat ini bisa merubah asam lemak rantai pendek dan sekaligus dia juga berperan utama dalam pencernaan yang kemudian bisa membantu menurunkan tingkat stres. Kemudian yang kedua yaitu mengkonsumsi minum yang cukup ya untuk mencegah dehidrasi. Jadi tetap kita berpola pada pedoman seimbang dengan mengkonsumsi air yang cukup. Kemudian makan sumber karbohidrat kompleks ya. Jadi mengkonsumsi makanan-makanan yang berasal dari karbohidrat kompleks karena ketika stres terjadi, stres melanda banyak pelepasan hormon kortisol dan adrenalin sehingga dengan adanya pelepasan hormon
kortisol dan adrenalin ini untuk memperbaiki suasana hati, maka kita diharapkan untuk banyak mengkonsumsi makanan-makanan dari karbohidrat kompleks seperti misalnya dari biji-bijian, sayuran dan buah-buahan. Jadi ini juga sesuai dengan ada penelitian yang dilakukan dari Journal Nutrition and Food Science yang menjelaskan bahwa karbohidrat kompleks ini akan membantu memproduksi lebih banyak serotonin yang kemudian bisa meningkatkan atau bisa memperbaiki stres. Kemudian hal lain yang kemudian bisa kita dari sisi asupan itu juga adalah dengan memperbanyak asupan vitamin dan mineral ya. Asupan vitamin dan mineral juga ini dari ternyata juga bisa mampu mengurangi stres. Jadi misalnya dari vitamin B3, ada vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, magnesium dan selenium. Nah, ini semua akan bisa menekan munculnya resiko-resiko psikologis yang lebih besar. Saya kira itu beberapa hal yang kita bisa lakukan ketika stres. Selanjutnya lagi pertanyaan terakhir dari 5 pertanyaan yang menjadi pertanyaan prioritas itu dari Bapak Dr. Agus Salim, yaitu mohon diberikan penjelasan terkait gizi pencegahan dan gizi kuratif pada pasien dengan COVID-19 positif yang dirawat di rumah sakit dan isolasi mandiri di hotel. Silakan. Ya, baik. Jadi perbedaan antara bagaimana penanganan nutrisi bagi pasien COVID ya, COVID-19 yang isolasi mandiri di hotel dengan pasien yang ada di rumah sakit. Jadi mungkin tadi saya sudah jelaskan ya bahwa pasien-pasien apakah mereka masuk dalam kelompok ODP, apakah mereka masuk dalam kelompok PDP, ataupun dia masuk dalam kelompok terkonfirmasi positif, itu mereka penanganan nutrisinya itu adalah agar bagaimana mereka tidak terjadi resiko malnutrisi ya. Pada kedua kelompok ini pada dasarnya sama karena mereka semua sudah berada dalam dua kelompok yang sama, hanya tempat isolasi saja yang berbeda ya. Satu itu mereka diisolasi di rumah sakit, kemudian satunya lagi itu mereka diisolasi secara mandiri di tempat yang nyaman. Nah, itu salah satunya kenapa mereka dilakukan di tempat yang lebih nyaman itu agar itu tadi menekan fungsi stres, kemudian bagaimana menekan terjadinya penularan kepada yang lain sehingga dilakukan isolasi mandiri di tempat yang lain. Dan selain itu karena tidak memungkinkan isolasi mandiri dilakukan di rumah mereka sehingga dilakukan di tempat yang berbeda. Nah, untuk proses penanganannya saya kira sama ya, karena pedoman dalam penanganan COVID-19 ini sudah menggariskan bahwa ketika dia masuk dalam pasien ODP, PDP dan kemudian dia positif, itu satu hal yang harus kita ketahui itu adalah pemenuhan kebutuhan gizinya itu adalah untuk bagaimana mereka tidak mengalami yang namanya malnutrisi ya. Jadi kebutuhan energi itu otomatis akan meningkat, kemudian kebutuhan proteinnya, kemudian lemaknya, ya, itu semua adalah untuk bagaimana menstabilkan sistem kekebalan yang menurun ya pada saat pada mereka yang ada pada kondisi tersebut. Saya kira itu Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Adriani. Jadi sudah ada 5 pertanyaan yang masuk. Namun mengingat masih ada waktu, ini masih ada satu pertanyaan dari Komchat, yaitu dari Juwera. Itu bagaimana cara mengatur pola makan penderita yang positif COVID-19 supaya proses penyembuhannya cepat baik? Baik, terima kasih. Jadi sesuai dengan saya selalu kepada bagaimana penanganan COVID-19 ya, COVID-19 pada penderita ada yang kondisi berat agar cepat
penyembuhannya ya. Saya kira tadi saya sudah sampaikan bahwa yang harus dilakukan rekomendasinya itu adalah yang dapat diberikan itu adalah tetap berpedoman pada makanan sehat sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian asupan protein itu ditingkatkan. Nah, selain meningkatkan asupan protein, juga meningkatkan asupan dari sumber vitamin. Tadi saya sudah jelaskan bahwa pada pasien-pasien positif itu diupayakan untuk asupan sumber vitamin diupayakan 200 gram per hari. Kalau untuk misalnya dari sisi mineralnya juga 200 gram per hari. Kemudian ada suplementasi nutrition ya. Jadi ada oral nutrition suplementasi atau ONS. Jadi itu semua adalah untuk mempercepat proses penyembuhan dari pasien COVID. Nah, kalau kita lihat perbedaannya dengan pada pola penanganan pada pola gizi yang seimbang, kita lihat otomatis berbeda pada kita yang sehat. Dalam sehari untuk konsumsi sumber vitamin dan mineral kita itu sebenarnya 50 sampai 75 gram, sedangkan pada mereka yang dalam posisi terkonfirmasi positif diupayakan itu sumber asupan vitamin dan mineralnya itu lebih tinggi. Saya kira seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Bu Adriani. Berarti ada 6 pertanyaan yang masuk ke kolom chat. Sebetulnya masih ada waktu sekitar 10 menit lagi untuk pertanyaan di Bu Adriani. Mungkin kami buka bisa melalui kolom chat maupun reaction. Ya, kami persilahkan. Ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, kami masuk di narasumber kedua ya. Kenapa? Ibu Adriani ada? Iya, saya mungkin menambahkan lagi. Jadi karena di sini tadi lebih banyak pertanyaan kepada pasien ODP, kemudian pasien PDP dan terkonfirmasi positif. Jadi tujuan dari penata laksanaan nutrisi pada pasien-pasien tersebut itu adalah untuk memenuhi kebutuhan mikronutrien dan makronutriennya. Kemudian yang kedua, tujuannya penanganan nutrisi itu adalah untuk bagaimana meningkatkan status imunnya. Kemudian yang ketiga itu adalah mempertahankan atau meningkatkan status gizi dari pasien. Kemudian tujuan lain dari penanganan nutrisi tersebut itu adalah untuk memperbaiki kondisi dari klinis pasien, karena kita ketahui terjadi infeksi, terjadi peradangan, otomatis tujuan dari penanganan nutrisi itu adalah dengan memperbaiki kondisi klinis pasien. Kemudian selain itu menyediakan siklus menu selama 14 hari. Nah, kita ketahui ketika misalnya pasien dengan ODP, PDP itu kan mereka harus dilakukan isolasi ya selama 14 hari, sehingga salah satu tujuan dari dilakukannya penanganan nutrisi itu juga adalah untuk menyediakan siklus menu 14 hari. Kira-kira itu tambahan dari saya. Ya, terima kasih Bu Adriani. Kita masuk ke pertanyaan yang ditujukan untuk materi kedua. Saya mengingatkan kepada semua peserta untuk mengisi absensi yang linknya sudah disebar panitia di kolom chat, termasuk mengisi data sertifikat yang akan diberikan di kolom chat. Ya, sekali lagi mohon kepada peserta untuk mengisi. Mungkin kita bisa masuk pada narasumber kedua. Untuk narasumber kedua hingga saat ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pertanyaan. Namun sesuai dengan tata tertibnya kita prioritaskan 5 pertanyaan yang lebih awal masuk dengan waktu 20 menit. Jika masih ada waktu dan pertanyaan bisa kita selesaikan, mungkin kami akan bisa tambahkan pertanyaan yang kedua berikutnya. Ya, untuk pertanyaan pertama dari Pak Rusli, cara pengolahan limbah seperti bungkus atau strip obat dan botol injeksi atau
bekas pakai penderita COVID-19 itu bagaimana? Ya, saya persilakan Pak. Terima kasih Ibu Nurul sebagai moderator. Kembali ke konsep awal bahwa coronavirus elemennya dia terbungkus oleh protein. Artinya, ya, ketika suhu 100 derajat Celcius mati. Ketika penambahan disinfektan mati karena antiseptik tertahan mati. Kenapa demikian? Karena protein tidak tahan pada suhu di atas 100 derajat Celcius, dia bisa menembus, kemudian coronavirus datang di suhu 100 derajat Celcius, kemudian antiseptiknya penambahan disinfektan juga di atas sama disinfektan. Artinya begini, ya, protokol pertamanya ketika botol terkait pembungkus seperti obat, botol injeksi terkait COVID-19 harus diambil, kemudian dibungkus, kemudian dibawa ke insinerator atau dibawa ke autoclave, proses pembakaran di situ. Walaupun sebenarnya dalam suhu 100 derajat Celcius itu sudah aman, kecuali bakteri dia harus mati minimal kita bakaran itu standar 800 derajat Celcius. Ya, sehingga kalau sedang protap sebenarnya limbah padat terkait dengan COVID-19 itu aman. Yang jelas sedang protap. Tadi saya jelaskan lebih awal bahwa disinfektan, kemudian surat sudah aman. Kalau dengan protapnya iya silakan, pasti ada sendiri dibawa ke insinerator yang telah ditunjuk, kemudian atau dikasihkan di autoclave sehingga semua aman. Kira-kira demikian. Ya, selanjutnya kita masuk yang kedua, yaitu Bapak Adrian Priambodo. Bagaimana dampak positif pandemi COVID terhadap kualitas lingkungan hidup kita, khususnya di Makassar atau Sulsel? Saya persilakan Pak. Sekaligus Terima kasih. Ya, ini kalau ketua jadi terima kasih. Begini, terlepas dari ada pandemi COVID-19, dari segi pandemi, alhamdulillah kita ditentukan karena kenapa? Lingkungan stuck semua. Mobil dibatasi, mobilisasi dibatasi. Artinya ketika mobil dibatasi, pencemaran pasti akan berkurang. Artinya pohon-pohon yang menyerap CO2 kemudian menghasilkan O2 dia stabil. Artinya begini, menyerap CO2 yang berkurang sehingga dia bebas untuk menghasilkan oksigen sehingga lingkungan bisa aman. Yang kedua, sampah-sampah sudah produksi sampah pasti agak berkurang. Karena kenapa? Yang tadinya masyarakat pola konsumtifnya tinggi, akhirnya tertekan. Kan salah satunya faktor ekonomi. Itu dari segi lingkungan. Ya. Kalau limbah COVID-nya dengan protap, ya aman. Ya kalau kita aman dan lingkungan dan COVID ini aman. Karena perlu kita tahu bahwa sebenarnya environment itu ada namanya purifikasi. Artinya lingkungan mampu mereduksi dirinya. Alam mampu mereduksi dirinya. Ketiga, saat kimia yang ada dalam itu masih dalam batas-batas yang wajar, maka mereduksi diri. Kalau mereduksi dirinya. Yang pandemi COVID-19 ini, alhamdulillah kita lihat kalau Bapak Ibu dari pagi jangan usah khawatir. Insyaallah virus punya dimensi kualitas udara yang bisa dipertanggungjawabkan karena arus kendaraan yang menghasilkan CO2 dan sebagainya itu bisa ditekan semaksimal mungkin. Itu terkait lingkungan salah satunya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Pak Herman, mohon jelaskan
bagaimana cara pengelolaan limbah rumah tangga yang dijadikan tempat karantina penderita COVID-19. Silakan. Terima kasih, Bu. Sebenarnya begini, yang karantina sendiri bagi yang berdampak positif atau belum positif COVID-19, ketika dia by yourself, dia menjaga dirinya seperti cuci tangan pakai sabun, kemudian mandi sesuai dengan jadwalnya, satu pagi dan sore, kemudian menjaga kebersihan dirinya misalnya, PHBS-nya. Saya pikir itu aman untuk lingkungan, dan kembali konsep awal bahwa ketika limbah yang dihasilkan oleh kopi sebagai limbah cair dalam skala rumah tangga dan komuniti yang di dalam situ sedikit, kemudian tadi dia hasil cuci tangan pakai sabun dan kita yakin bahwa ada antiseptik, kemudian pakaian cuci ada desinfektannya, kemudian melari ke got, dan jangan lupa terakhir itu kembalikan sel purifikasi. Artinya begini, ketika kita belum puas 100% bahwa masih ada coronavirus di situ, kemudian masuk ke alam dan tidak terlalu banyak regulasi yang terjadi pada penderita skala rumah tangga itu, yakin bahwa lingkungan masih memproduksi dirinya. Self purification. Terima kasih. Ya. Untuk pertanyaan yang keempat, Pak, dari Bapak Dr. Agus Salim, di sini mohon informasi bagaimana sistem pengelolaan limbah penderita COVID-19 pada tempat isolasi mandiri yang sifatnya urgensitas, seperti pada beberapa hotel yang disiapkan di seluruh Indonesia. Ya, silakan. Terima kasih pertanyaan Bapak Dr. Agus Salim. Sebenarnya begini, pemilihan hotel bagi kasus COVID-19 itu sangat sensitif. Di samping kerjasama yang sensitif. Yang pertama, hotel ini harus punya IPAL. Karena ini komuniti, banyak pasien di situ yang hinap. Artinya, kembali ke sel purifikasi itu untuk sementara kita abaikan. Karena terlalu banyak orang, artinya harus ada IPAL. Yang kedua, dari segi limbah padatnya, harus sudah ada protapnya, ada alatnya yang mengangkut itu, kemudian membawanya ke insinerator. Terkait dengan limbah cair, hotel-hotel kan sudah disiapkan, sudah bermuara ke IPAL, kemudian dari IPAL mengelolanya, dan jangan lupa sebelum IPAL dalam struktur IPAL, instalasi pengelolaan air limbah, sebelum masuk kepada air itu, salah satu yang dipakai untuk meminimalisasi daripada hasil daripada pengelolaan itu adalah ditambahkan zat klorin. Artinya penambahan disinfektan di situ sehingga mampu membersih dirinya sehingga bisa dibuang kepada air. Jadi ketika ada IPAL dan IPAL itu bekerja berproses, insyaallah itu aman untuk lingkungan dibuang kepada air. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pertanyaan kelima yaitu dari Bapak Fajar Akbar. Bagaimana penanganan akhir limbah padat medis berupa APD dan lain-lain B3 bagi rumah sakit dan PKM yang belum memiliki insinerator? Terima kasih, Pak Fajar. Begini. Dimensi manusia ketika berhadapan sebuah proses artikulasi di mana kondisi tidak memungkinkan untuk membawa itu ke proses yang lebih selektif dalam hal ini insinerator, kita terbentuk oleh sistem yang ada, organisasi yang ada, maka jalan satu-satunya adalah ketika APD dan lain-lain ini termasuk dalam COVID-19, kembali ke konsep awal bahwa disinfektan, antiseptik, kemudian pemanasan dengan suhu 100 Celcius, coronavirus akan mati.
Artinya secara analogi bahwa APD yang sudah dipakai yang terkait dengan limbah COVID-19, hendaklah pakai sabun. Karena sabun mengandung antiseptik, tidak berapa menit. Habis itu simpan di tempat plastik. Karena ketika dia sudah berlalu disinfektan, maka corona akan mati. Maka setelah itu dibutuhkan tempat plastik menunggu untuk ada proses pengangkutan. Jadi itu step awal itu dulu. Karena untuk yakin bahwa akumulasi hampir 90% ketiga. Artinya kalau kita sudah yakin bahwa ini sudah direndam, bahwa ini disinfektan, maka itu aman. Jadi bisa kita simpan di kata plastik dengan protap menunggu untuk proses pengangkutan. Nah, biar bagaimana ini terkait dengan COVID-19, coronavirus ini kita tidak bisa terlalu berbicara bahwa setelah ini aman. Artinya perlu kita jaga tadi. Tapi untuk penanganan tahap pertama itu yang kita harus lakukan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Samsudin. Sudah ada 5 pertanyaan yang diselesaikan. Mengingat waktu masih ada, kami akan tambahkan di sini. Sebelum kami tambahkan, mohon melakukan survei terkait pelaksanaan ini. Kalau ada, mohon di-share di grup chat juga. Selanjutnya saya masuk di pertanyaan yang ke-6. Itu dari Bapak Rudi Hartono. Rudi Hartono, yaitu bagaimana pencegahan untuk penularan COVID-19 pada petugas sampah limbah medis atau petugas sampah rumah tangga sebagai UDP, PDP, dan TTG. Silakan Pak. Terima kasih. Pertanyaan sekali lagi dari Pak Hartono. Ya, saya kembali ke prolog. Perlu diingat orang dalam pemantauan, pasien dalam pemantauan belum 100% COVID-19. Yang positif pasti sudah masuk di rumah sakit. Artinya dalam ini baru titik-titik. Artinya belum itu dulu yang kita terkait dengan petugas sampah limbah medis dan petugas sampah rumah tangga. Kalau rumah tangga yang sudah ODP, berarti itu masih jadi zona merah rumah itu. Artinya, mengantisipasi hal-hal yang terburuk, maka petugas sampah harus menyesuaikan dengan protap COVID-19. Artinya, pertama dia pakai sarung tangan, dia pakai masker, pakai kalau perlu pakai baju asmat ketika itu mengantisipasi. Kemudian sampah rumah tangga itu harus disimpan di kantong plastik. Kenapa demikian? Biar petugas sampah itu mengangkat untuk tidak membuat diri. Kemudian sampah itu tidak boleh digabung dengan sampah rumah tangga yang lain, non-ODP dan non-PDP. Kenapa? Sampah itu harus ada perlakuan tersendiri. Baik untuk petugas sampah itu harus disesuaikan dengan protap. Tidak boleh terlalu arogansi bahwa dia belum 100%. Tapi perlu kita jaga bahwa kalau dia positif apa yang terjadi, maka dia harus menyesuaikan dengan skema apa yang dilakukan, pos tangan, masker, asmat kalau perlu, kemudian yang dilakukan jaga jarak dengan rumah tangga tersebut. Terima kasih. Ya, saya lihat untuk evaluasi webinar sudah di-share. Namun nampaknya mohon maaf, host kalau bisa dibuat link baru karena untuk hari ini nampaknya yang sudah mengisi evaluasi sesi pertama webinar kemarin itu sudah tidak bisa mengisi. Jadi mungkin dibuat link baru supaya kelihatan hasil evaluasi pada hari ini. Ya, saya lanjut lagi untuk pertanyaan yang berikutnya dari Arisanti Arifudin, yaitu bagaimana dengan limbah pasien positif COVID dan PDP
yang harus isolasi mandiri di rumah ataupun di tempat lain selain rumah sakit. Sekarang di Makassar, hotel pun digunakan untuk isolasi mandiri. Silakan Pak. Terima kasih Bu Resanti, Pak Ridiki. Sama tadi mirip tadi yang awal, cuma ada dua di sini. Saya akan jelaskan ada sebenarnya dua pertanyaan. Yang pertama terkait dengan rumah tangga. Kalau rumah tangga itu ya sudah ODP atau PDP, menjelang penuntutan yang ada bahwa setiap saat dia mencuci tangannya pakai sabun, kemudian pakaian satu kali, saya satu hari pakai kemudian langsung dicuci, kemudian karena dia bersumber dengan disinfektan dan yang satu antiseptik, kemudian yakinlah bahwa virus corona akan mati, kemudian dibuang ke lingkungan, dan itu kalau satu dua rumah tangga itu yakinlah bahwa lagi-lagi lingkungan mampu mereduksi dirinya. Tetapi begitu protap yang karena ini cuma cuci tangan habis itu ya sudah, artinya ini tidak mampu mengurus dirinya. Terkait dengan tadi di Makassar bahwa bagaimana ya tadi pembelajaran itu intinya harus punya IPAL, kalau tidak ada IPAL habis. Kenapa saya bilang habis? Ya bagaimana kita semua itu? Ya apa kita yakin? Itu tidak kan? Makanya tinggi khusus pasti mobil hotel itu berdasarkan data yang ada. Intinya pertama punya IPAL. Ya, salah satunya ini. Saya lihat hotel di Makassar ini semua hotel berkelas dan ada IPAL gitu ya. Sehingga apa yang kita inginkan terjadi hal-hal yang bisa menjadi kita bisa mengimunisasi sehingga COVID-19 ini kita bisa terkendali dari Makassar. Terima kasih. Ya. Pertanyaan terakhir yang ada di kolom chat. Karena masih ada waktu dari Bapak Muhammad Susni. Dalam pengolahan limbah cair, proses klorinasi selalu di akhir. Mengingat jika ada maintenance IPAL sebelum proses klorinasi. Apakah bisa klorinasi dilakukan pada proses awal? Silakan Pak. Terima kasih. Pertanyaan bagus sekali. Kenapa proses klorinasi terakhir? Iya. Kenapa bukan di awal? Jangan lupa. Ya. Ketika proses pengolahan limbah tahap 1 dan seterusnya itu ada bakteri di situ. Terbagi dua. Ada bakteri aerob, ada bakteri aerob yang bekerja sehingga BOD bisa turun pada titik yang bisa diperuntukkan untuk aman lingkungan. Ketika klorinasi disimpan di awal, maka yang terjadi adalah bakteri tadi baik aerob mau bakteri aerob itu akan mati. Maka proses pengolahan limbah itu akan berjalan sia-sia. Makanya outputnya dilaksanakan biarlah bakteri pengolahan limbah bakteri aerob dan aerob bekerja secara maksimal. Habis itu dia bisa memaksimalkan bahwa BOD sudah turun. Kemudian organisasi terakhir setelah itu ada kolam labu. Ada ikan di situ dilihat bagaimana kan kalau ikan di situ tetap hidup aman lingkungan dan dibuang pada air. Demikian. Terima kasih. Ya, waktunya karena dua penyaji sudah menyelesaikan dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk, dan dilihat dari sisi waktu juga sudah cukup. Maka untuk yang terakhir saya minta kesediaan kedua narasumber secara bergilir untuk menyimpulkan materi yang sudah disajikan pada hari ini. Ya, yang pertama kepada Ibu Adriana saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih sebagai closing statement pada pertemuan ini. Saya ingin menyampaikan bahwa
dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, itu kita sedang berperang ya melawan sistem kekebalan tubuh kita ini sedang berperan melawan COVID-19. Ketika misalnya sistem kekebalan tubuh kita menang, berarti kita bebas dari infeksi. Ataupun ketika kita terinfeksi dan sembuh, berarti itu adalah merupakan kemenangan untuk sistem kekebalan tubuh. Nah, begitu pula sebaliknya. Ketika misalnya kemenangan itu ada pada COVID-19, berarti akan berakhir pada kematian. Saya kira itu hal yang harus betul-betul kita pahami bersama. Oleh karena itu, marilah kita menjaga sistem kekebalan tubuh kita itu dengan makanan yang beragam, dari sumber-sumber makanan yang yang pola sehat, kemudian aktivitas fisik yang teratur. Selain itu kemudian menghindari stres dan pola hidup bersih dan sehat. Dan yang paling penting yaitu adalah bagaimana menghindari faktor resiko penularan dari COVID-19. Karena perlu kita pahami bahwa saat ini kita sedang dalam kondisi berperang melawan COVID tersebut, dan yang berperan itu adalah sistem kekebalan tubuh kita. Nah, semoga karena sekarang kita dalam bulan Ramadan, kemudian bulan berkah, semoga ketika pada saat hari kemenangan di situ juga kita betul-betul sudah terbebas dari yang namanya COVID-19. Dan walaupun dalam kondisi Ramadan tidak akan merubah, tidak akan menurunkan sistem pertahanan tubuh kita. Bahkan dalam kondisi puasa, sistem pertahanan tubuh itu kemudian bahkan bisa menjadi lebih meningkat dari sebelumnya dengan adanya kondisi saya kira itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Ariana. Selanjutnya Pak Samsudin. Ya, terima kasih Bu. Ada dari bidang hari terkait dengan penanganan limbah medis dan limbah rumah tangga atau limbah domestik. Kita bisa menarik kesimpulan. Yang pertama, limbah medis COVID-19 harus dikelola sesuai standar dan prosedur yang sudah ada. Yang kedua, transporter dan pengelola yang paham tentang limbah medis COVID-19 sehingga pelaksanaan di lapangan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, tepat waktu pengelolaan limbah dan menghindari pemanfaatan ilegal. Yang ketiga, kepatuhan seluruh petugas terhadap penggunaan alat diri APD dan protokol kewaspadaan terhadap infeksi. Yang keempat, mengkaji perubahan timbulan limbah secara keseluruhan agar sekaligus terjadi penurunan pasien serta diketahui bahwa peningkatan timbulan limbah paling banyak pada limbah infeksi terutama dari APD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu yang diberikan oleh kedua narasumber. Semoga apa yang sudah diberikan pada hari ini bisa bernilai ibadah. Selanjutnya untuk kegiatan webinar saya serahkan kepada Ibu Ibu Mira untuk melanjutkan. Silakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Nurul selaku moderator yang telah memandu webinar ini dan kepada pembicara yang telah menyampaikan materinya. Acara terakhir adalah penutup. Kami silakan kepada Wadid 1 Bapak Dr. Lutfi SPNS untuk menutup acara ini. Baik, terima kasih MC. Jadi tidak ada alasan lagi bahwa WFH itu tidak bisa berbuat. Buktinya kita sudah berbuat ini webinar dan sudah ada apresiasi dari Pak Direktur. Kita sudah 2 kali webinar kemarin dan sekarang luar biasa partisipasinya dan terima kasih pada narasumber kita luar biasa Ibu Ariana dan Pak Samsudin dan Bu moderator dan yang tak kalah pentingnya tim dari Pak Dodi unit penelitian pengabdian masyarakat. Terima kasih Pak sudah melakukan kegiatan ini yang kedua dan swasta. Kami mengundang dua pada Bapak Ibu sekalian bisa berpartisipasi pada tanggal 9 dan 10 masih ada lagi 2 webinar kita. Jadi ada 2 sesi dari farmasi, analis, perawatan gigi dengan satu lagi dari
kebidanan Mukarram. Jadi dari Farmasi Parenensus, Analis Pak Nurdin, kebidanan Mukarram, dan Dr. Luriana. Terima kasih sekali lagi partisipasinya, aplausnya dari rumah semuanya. Terima kasih sekali atas hari ini, luar biasa. Dan Pak Direktur dan Pak Wadir 2, Wadir 3, terima kasih juga Bapak Ibu sekalian, atensinya hari luar biasa, kita mengikuti sampai selesai, dan tidak bisa kita berbuat sesuatu kecuali WiFi ini ada yang kita bisa lihat, dan alhamdulillah kita bisa buktikan bahwa WiFi bisa kita lakukan dari rumah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin berat hadapi semua ini,